Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan memiliki beragam keindahan serta kekayaan alam, merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan, yang terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota madya, serta mempunyai pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber manusianya, maka pelaksanaan otonomi daerah merupakan alternatif yang tepat dalam mengatur pemerintahan NKRI. Mari kita coba lihat beberapa hal yang latar belakangi otonomi daerah itu perlu dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, otonomi daerah merupakan respons dari krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, di mana masa reformasi dimulai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaturan anggaran yang seimbang antar pemerintahan pusat dan daerah. Dan yang kedua, otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan kehidupan politik yang efektif. Lalu, apakah otonomi daerah itu? Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan secara luas dapat diartikan berdaya. Jadi yang diartikan dengan otonomi daerah di sini adalah pemberian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah agar secara mandiri dan berdaya mengatur dan membuat keputusan untuk kepentingan daerahnya masing-masing. Ada banyak definisi otonomi daerah dari para pakar. Namun jika kita merujuk pada UU nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kenapa mesti diberlakukan otonomi daerah? Agar supaya tidak ada pemusatan kekuasaan di pusat, di mana kebijakannya dibuat oleh pemerintah daerah dan berdasarkan kepentingan daerah tersebut. Pada hakikatnya, otonomi daerah merupakan yang pertama, otonomi masyarakat daerah. Otonomi masyarakat setempat bukan otonomi pemerintahan pusat. Dan yang kedua, otonomi daerah hakikatnya adalah hak daerah yang berorientasi pada masyarakat setempat. Untuk itu, dalam implementasi otonomi daerah, masyarakat seharusnya menjadi subjek, bukan objek, di mana masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik lokal, pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan, memonitoring dan mengevaluasi kebijakan tersebut, serta memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana seharusnya hubungan pemerintahan pusat dan daerah di dalam otonomi daerah? Selayaknya pemerintah pusat harus mengembangkan pola hubungan kemitraan antara pusat dan daerah karena keduanya saling membutuhkan. Tidak boleh ada yang mendominasi. Sebelum kita masuk pada penjabaran implementasi otonomi daerah di Indonesia, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari otonomi daerah menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan otonomi bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang hanya berada di pusat dan menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang kedua, otonomi daerah bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah dari segi sosial budaya lebih terfokus kepada daerah. Dan yang keempat, otonomi perlu dibuat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah masing-masing. Baiklah, sekarang kita bahas juga mengenai pelaksanaan atau implementasi otonomi daerah saat ini di Indonesia ya. Seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat bagi otonomi daerah tingkat 1 dan Yang daerah keempat tingkat adalah 2, periode pasca maka Orde Baru implementasi atau otonomi daerah reformasi, dikelompokkan menjadi yaitu 5 pada tahun bidang, yaitu yang pertama 1998 sampai sekarang. implementasi dalam pembinaan wilayah, yang kedua pembinaan sumber daya manusia, yang ketiga penanggulangan dalam penanggulangan kemiskinan, yang keempat, penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah. Yang kelima, peningkatan kerjasama tim atau teamwork. Masuk dalam topik yang pertama, kita telaah lebih dalam mengenai implementasi otonomi daerah dalam pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah dapat diartikan bagaimana mengelola segala potensi suatu daerah yang meliputi kependudukan, sosial ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan secara terpadu dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab dan berperan. Pelaksanaan pembinaan wilayah dilakukan melalui delegasi dari pemerintah pusat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat turut memfasilitasi kebijakan daerah, menjaga keselarasan dengan pemerintah daerah, dan menjaga ketertibnya hubungan lintas batas serta kepastian batas wilayah. Kepala daerah yang menjalankan urusan daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh pejabat pembina wilayah. Topik yang kedua adalah implementasi otonomi daerah dalam pembinaan sumber daya manusia. Wewenang pembinaan sumber daya manusia atau SDM dalam pelaksanaan otonomi daerah ini diserahkan langsung kepada daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus memiliki SDM yang tanggap, responsif, kreatif, efektif, dan mampu mengembangkan jaringan serta kerjasama tim. Pemerintah daerah harus membuat struktur organisasi yang terbuka, memberikan sarana agar SDM berkembang dan memberikan penghargaan serta menjaga pola komunikasi yang baik, memberikan teladan untuk dapat memperbaiki cara kerja birokrasi agar tidak terjadi penyimpangan. Topik selanjutnya atau topik yang ketiga adalah penanggulangan dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pemerintah daerah berwenang dalam memberantas kemiskinan dengan cara mengembangkan SDM, memberdayakan peran wanita dan keluarga miskin, serta menanggulangi bencana. Melakukan koordinasi antar instansi terkait, mengedepankan peran masyarakat melalui pemberdayaan tenaga kerja bagi penduduk miskin, pemerintah daerah sebagai fasilitator yang melayani, mengatur, dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah memberikan penyediaan pendidikan, pelatihan, dan program yang mendorong kesempatan kerja bagi keluarga miskin. Topik yang keempat ialah mengenai penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan istilah fungsional eksekutif dan legislatif. Diperlukan hubungan yang harmonis antara Pemda eksekutif dan DPRD legislatif melalui semangat otonomi, menjadikan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai asas otonomi. Adapun UU tersebut menyebutkan bahwa pertama, penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kecuali dalam bidang Hankam, luar negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal. Kedua, pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan DPRD, melaporkan laporan kepada Presiden melalui Mendagri minimal 1 tahun sekali. DPRD berwenang dalam memilih gubernur, bupati, atau wali kota beserta para wakilnya, melakukan hubungan kerjasama secara intensif dan membuat kebijakan secara transparan. Yang terakhir atau yang kelima, mengenai implementasi otonomi daerah dalam membangun kerjasama tim. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana seperti PAM, PLN, dan Telkom. Pemda mengatur koordinasi sektor real seperti transportasi, sarana atau prasarana, pertanian, usaha kecil, serta wewenang lain yang telah ditentukan. Perlunya penguatan koordinasi agar tidak menimbulkan inefisiensi organisasi, pemborosan uang, tenaga, alat serta keputusan yang tertunda dan tidak tepat. Rancangan visi misi dan rencana pembangunan jangka panjang jelas agar terciptanya arah kebijakan yang strategis dan tingginya integritas serta kepercayaan diri. Pemda harus menciptakan kerjasama tim melalui pelatihan-pelatihan dan membangun suasana dialogis antara pimpinan dan staf Pemda. Dari kelima penjabaran mengenai implementasi otonomi daerah di Indonesia, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pencapaiannya antara lain. Yang pertama, kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selayaknya berperan aktif, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menindaklanjuti ketentuan undang-undang tentang otonomi dengan peraturan daerah terkait. Yang keempat atau yang terakhir adalah mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, objektif, rasional, dan modern. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah menurut UU nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah adalah yang pertama untuk mencegah kekuasaan yang hanya di pusat dan menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang kedua, untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Yang ketiga, dari segi sosial budaya lebih terfokus kepada daerah. Yang keempat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah masing-masing. Implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah yang pertama, implementasi dalam pembinaan wilayah, yang kedua, pembinaan sumber daya manusia, yang ketiga, penanggulangan dalam penanggulangan kemiskinan, yang keempat, penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah, dan yang kelima, peningkatan kerjasama tim atau teamwork. Demikian video presentasi dari kelompok 4 mengenai otoritas daerah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.